ini survivor semuanya yang ada di studio maupun di rumah. Kita bakal masuk ke round kedua yang akan berada di Kalahari. Dan Bigan, quick prediction siapa game kedua kali ini? RRQ Kazu. RRQ Kazu. Kalau misalkan di bagian refinery-nya masih tetap bisa ditangani, tapi gue nggak tahu kalau misalkan zonanya lari begitu jauh dari refinery, mungkin ke area bagian sebelah bawah ataupun ke area bagian sebelah atas, entah itu bakal jadi kesulitan atau enggak. Karena kalau kita lihat di sini ada lagi First Riders Eclipse yang turun di area refinery. Bahkan sudah ada satu orang yang ter-take down dan lagi-lagi dari FR yang harus tertumbangkan di sana. Darko sulit untuk diselamatkan. Ya, dan justru di lain sisi juga ada teman-teman dari EVOS yang udah fight dengan teman-teman dari DG juga. Ada Mister 05 tapi Rasya berhasil membalaskan hal tersebut. Seorang Razor berhasil melakukan confirm kill terhadap satu player dari First Riders Eclipse. Ini masih ngotot-ngototan dan yang berbeda adalah Aura coba menjadi orang ketiga. Ya, Aura membagi posisinya satu persatu mengurung area dari refinery itu sendiri. Kalau kita melihat dan sisanya ada di area command post. Sementara kali ini Legalov sudah melihat satu stack dari seorang Anca. Sepertinya Razor melihat satu Losi yang sudah mulai ternotis, tapi malah Aim God yang didapatkan oleh seorang Ikal menjadi satu poin eliminasi pertama. Tapi bukan jadi kabar yang baik juga dari tim First Riders Eclipse. Karena kali ini ada Legalov yang sudah melihat seorang Anca menjadi korbannya. Ternyata tembakan pisau karena follow up dari Razor yang datang di waktu yang begitu tepat membuat First Riders Eclipse lagi-lagi harus lari dari area refinery. Terhitung 100% win rate antara First Riders dan juga RRQ Kazu khususnya di refinery. Dan kali ini seorang Adrian yang coba menjadi orang ketiga bakal ke depan juga Bidan. Nah, memaksa Razor melepaskan revivingnya padahal 1 detik terakhir Adrian masih bisa untuk mendapatkan satu lagi, tapi si robot maybe berhasil mendapatkan Adrian, tapi nggak terlalu rugi karena Adrian belum ke end ternyata. Belum ke end. Kalau sekiranya tadi dua orang yang udah terkena down itu berhasil di end, ini bakal menjadi satu hal yang sangat merugikan teman-teman dari RRQ Kazu. Karena mereka juga sekarang dengan resource adanya seperti ini, mereka bakal berpikir ulang. Apakah mereka bakal menghidupkan menggunakan revival system atau bakal pakai vending machine juga gitu. Iya. Dan lagi-lagi ternyata satu player dari FR masih lolos tadi ya? Ya, masih lolos. Dan sebetulnya dengan terculiknya satu orang Adrian tadi gak bakal terlalu jadi satu hal yang besar seharusnya untuk Aura Ignite yang cukup aman di area command post, di area kontes. Yang bakal jadi notice adalah tadi EVOS Divine sempat melakukan team fight di bagian Oldhampton bersama dengan tim DG Esports. Mereka membagi posisinya seperti biasa, ngedrop nggak di satu area yang sama, nggak di shrine semuanya gitu. Dapetin beberapa poin eliminasi dari area yang lain. Setelah itu mungkin di menit ke-5 mereka bakal regroup untuk ke next checkpoint. Ya, lu bisa lihat ya gimana tim ini melakukan perubahan dengan sangat cepat. Lu bisa lihat juga gimana usaha dari teman-teman Aura yang mereka udah yakin banget bahwa komen postnya nggak bakal ada yang melakukan kontes. Mereka membagi posisi mereka udah siap dengan beberapa koin yang udah mereka siapkan di komen post yang dipegang oleh seorang Guns. Itu ngebuat mereka cukup pede untuk menjadi third party masuk ke daerah refinery dari awal game. Tapi harusnya ini juga bakal menjadi satu info yang sangat penting untuk ternyata bermain dengan sangat baik di round pertama juga. Masih harus menunjukkan hal yang lebih untuk match kali ini. Sudah ada tembakan yang diterima oleh seorang False, itu dia dari Tang City Esports, mendapatkan satu kompon yang cukup aman jauh dari area tim yang lain. Dan kalau kita ngelihat sedikit menuju ke area standing sementara, Onyx Olympus 20 total poin mereka, ini artinya ada 8 kill di game sebelumnya. Dragon Phoenix diantar di posisi kedua dengan total kill yang cukup banyak. Hashtag keempat, jadi masih ada di posisi kedua. Void Ordinary juga EVOS Divine berada di posisi ketiga dan 4. Dan tim yang tadi diganggu oleh tim Void Ordinary yaitu RRQ Kazu ada dari EVOS maupun dari GPX maupun dari Tang City. Wow, Tang City yang terakhir, kata terakhir yang lu sebutkan barusan tiba-tiba terkena headshot oleh tembakan dari Mister 05 lagi-lagi. Ini dia dari Vision menuju ke area confinement yang bakal menjadi bahaya. Bahkan satu takedown yang tadi diberikan oleh Mister 05 memberikan informasi pada teman-temannya kalau satu player dari Tang City Esports ini helmnya udah rusak, helmnya udah pecah. Tapi dari EVOS Divine tidak ingin terlalu memaksakan dan memilih untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dari sisi yang lain mumpung masih 20 detikan lagi, jadi belum menyusut. Bahkan kalaupun mereka
mau masuknya nanti ini masih berada di bagian zona paling lambat ya. Betul, berada di zona paling lambat dan kali ini kita sudah menyaksikan juga daerah confinement. Ada yang Secara ngintilin. perlahan ada mantan yang gak mau ketinggalan nih. Iya. Waduh, Zek sudah melihat adanya dua orang yang sedang bergerak lurus maju tanpa ngecek ke daerah belakang. Dan kali ini apakah bakal ada open fire yang dilakukan? Karena seorang Rahasia udah coba untuk menang dan coba di take down Bigan. Yap, masih ada respon keluar padahal di dalam satu perairan. Rahasia masih cukup aman, tapi tembakan balasan dari seorang gardu berhasil dikirimkan. Bakal coba terus dihancurkan, tapi Rahasia berhasil menggulung medkitnya, berlari lagi mengamankan dirinya. Rahasia masih cukup aman dan belum menjadi korban untuk tim Onyx Olympus, tetapi zonanya sudah mulai menyusut. Pergerakan di minimap, satu player dari Onyx Olympus sudah mendekat, tapi gardu berhasil ditumbangkan. Satu move yang membawa inisiasi dari tim Onyx Olympus ini harusnya bakal bisa buat narik mundur lah setidaknya mungkin. Ini bakal menjadi senjata makan Tuhan karena memang objektif dari Onyx adalah mendapatkan satu orang Rahasia dan coba untuk melakukan finishing terhadap 3 orang yang sudah berada di depan dan tidak aware dengan posisi mereka. Tapi mereka lupa kalau di Santa Catarina juga sebenarnya backup plan dari teman-teman EVOS. Kalau misalkan Rahasianya tadi berhasil keculik, itu bakal langsung di revive juga, Pak. Masih ada vending machine, Pak. Benar, gitu. benar. Masih otomatis ini harusnya membuat Onyx berpikir 2 kali dan bergerak melalui arah yang berlawanan dari EVOS Divine. Tapi gue suka gimana caranya dari EVOS Divine ini menangani satu masalah, dan padahal masalah intinya dari tim Onyx Olympus ini belum selesai ya. Betul. Mereka belum terwipe out, tapi sabar gitu. Sabar. Padahal ada chance ketika dia dapetin satu takedown, mereka bisa balik lagi, pasang resource blue wall yang EVOS miliki, membuka jalan ras ke arah tim Onyx Olympus. Tapi itu bukan tujuan inti mereka. Kalau lo ngomongin EVOS Divine di 2 season sebelumnya kayaknya bakal diras tuh. Ya, iya benar. Bakal diras itu. Tapi sayangnya pada season kali ini kita tahu ya beberapa meta yang sedang on banget itu ngebuat tim-tim itu berpikir 2 kali untuk bermain secara barbar. Dan dengan sistem poin yang seperti ini dan juga gimana liga-liga di luar itu menunjukkan ketika mereka bermain di internasional, itu harusnya tim dari Indonesia kan mulai berbenah. Juven udah kemana-mana dia. Udah kemana-mana, benar. Dan tadi sementara kita membicarakan soal EVOS Divine, 3 player yang harus terculik di Refinery dari First Riders Eclipse berhasil di-revive kembali di bagian dari luaran zona oleh salah satu player yang sudah tersisa sendirian. Dan kali ini FR harusnya masih lengkap dengan 4 personilnya, tapi satunya masih ada di luar, sementara 3-nya yang masih ada ini belum memiliki resource yang cukup mumpuni untuk melakukan team fight. Tapi sementara kita melihat dari Tank City Esports, mereka zonanya dalam 20 detik lagi menjusut. Ini artinya mungkin mereka dipaksa untuk fight bersama dengan Void Ordinary. Nah ini kan yang gue bilang tadi, kalau emang zonanya ada di tangan Tank City Esports itu lumayan menguntungkan, tapi tidak menguntungkan banget karena tetap bisa ditembak dari segala arah. Dan kali ini justru mereka nggak dapetin zonanya juga. Ini bakal menjadi sangat berbahaya untuk mereka. Mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Oh my god, what is happening? Aura MGUT berhasil mendapatkan poin eliminasi 3 menggunakan M79 ya. Itu mau ngomong kayak gimana soalnya itu nggak kelihatan, dan ketika kamera berpindah ke arah IOG ke Azril itu udah jadi mayat, Pak. Itu udah jadi mayat. Cepat banget dan follow up ketika 3 orang berhasil di-takedown yang masih hidup kelihatan. Tembakan dari teman-temannya tadi menggunakan AC udah langsung terending secara instan. Sementara kalau kita ngelihat perkara Bayfront yang tadi ada GPX Achilles, kali ini juga kedatangan tim DG Esports yang bakal masuk ke dalam zona sudah mulai shrinking juga. Sebuah vehicle sudah digunakan Mr. Kepo mendapatkan satu player dari tim Onyx Olympus di bagian luaran sana. Tapi kalau kita ngelihat di bagian Bayfrontnya itu sendiri, mungkin dari GPX bisa pindah lebih dulu dengan vehicle yang dia miliki dan New Ekin aja ke arah dari tim DG, karena kali ini Justin yang terancam posisinya. Riz menjadi makanan Justin, satu white shot diberikan dan langsung dikonfirm menjadi poin eliminasi untuk GPX Achilles. Nabrak sepertinya menuju ke arah pertahanan dari Void Ordinary, tapi kali ini dapat berhasil tumbangkan satu buah landmine yang dipasang, berhasil landing juga Justin dan Nikazu harus ditumbangkan. Sayang sekali GPX semua orang. Void Ordinary masih sangat kuat bertahan di sini. Langsung dari Valve berada di luar dan bakal kedatangan EVOS Divine, tentunya Kain menjadi korban untuk seorang
Beyond dengan penggunaan granatnya. Pulse dan juga Ruli terancam. EVOS datang dengan segala kekuatannya, bahkan Abax naik ke arah atap dengan cukup aman. Onyxnya sudah tumbang di posisi ke-10, satu orang turun di sana. Ter-take down Pulse, satu lagi yang tersisa berhasil ditumbangkan oleh EVOS Divine. EVOS Divine dan gak berhenti sampai di situ aja. Ternyata keputusan yang dibuat oleh GPX menjadi senjata makan tuan untuk mereka karena ada Tang City yang ngehambat sedikit pergerakan dari seorang Actindir kalau nggak salah tadi yang dapatin satu atau siapa masuk ke arah point. Di sana juga nggak sendiri, secara bersamaan Tang City masuk ke sana jalan kaki, GPX sisanya jalan pakai motor. Dari belakang EVOS masuk di waktu yang ya udah seperti biasanya masuk ketika zonanya sedang menyusut. Yes, dan kali ini masih belum selesai sampai di situ. EVOS yang berhasil untuk selamat dari genggaman lawannya tadi, kali ini harus menghadapi gempuran dari dua sisi sekaligus, Rebellion Tabor dan juga First Rider Eclipse, yang dimana First Rider Eclipse sendiri merupakan salah satu tim yang cukup kesulitan di early game. Harusnya mereka nggak punya banyak resource dan ini bisa dimanfaatkan sama EVOS Divine. Iya, tapi mungkin bakal sulit juga mendapatkan hadangan tembakan dari arah yang lain karena ada arah Kyukazu yang melihat menuju ke arah EVOS Divine yang sudah kehilangan seorang Abax. 3 player tersisa, 3 lawan 3, harus lebih hati-hati lagi meskipun mereka unggul secara resource, tapi mereka bakal lagi arah atas. Satu pelontar sudah ada di tangan dia kali ini, berhasil dapetin 2 sekaligus dan 1 orang tersisa dari First Riders Eclipse dan belum bisa dilihat bahkan sebuah headshot dari Mr. 05 berhasil dapetin 1 dengan ke arah Kyukazu. Upaya revive dilakukan kali ini masih bisa dijangkau, ternyata masih bisa ditaus revive lagi, tapi pelontar yang bakal dari EVOS berhasil menemukan seorang backman, berhasil ditaus kembali. FR-nya masih ada Darko sendirian ditinggalin gitu aja, sakit banget. Mr. 05 masuk, gagah berani, 2 gol dibuka, bakal dihancurin tapi tembakan terus masuk. 3 lawan 4, Macan melawan sang raja kali ini bergerak sedikit di sebelah kanan, recovery dari arah Kyukazu, headshot, bahkan 2 kepala dari Mr. 05. FR-nya tumbang, Mr. 05 bahkan masih bisa dapetin 1 takedown. What a nice play, adu mekanik dari Mr. 05, tapi belum ke ending dan Mr. 05-nya udah kenok. Ini kalau ke end duluan gak jadi kill. Oh my god, gue masih speechless ngelihat gimana satu mekanik yang ditunjukkan, tapi gak bakal berhenti sampai di situ karena 5 tim yang tersisa menyisakan 14 orang yang masih hidup. Beyond lagi dan lagi menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu menggunakan granat maupun M79-nya. Ya Beb, tapi sempat ada balasan juga dari Rebellion Tabor. Sementara EVOS Divine masih ketenang meskipun rahasianya harus tertumbangkan, tapi Beyond masih sangat bersemangat untuk berjuang tentunya. One of Beyond versus everybody, tapi EVOS-nya tumbang di posisi keempat. Sementara itu yang gak kemana-mana dari tadi ada Aura Ignite yang masuk ke 3 besar, poin eliminasi 11, bakal menghadapi hadangan dari sang banteng Rebellion Tabor. Berada persis di bawahnya, Naga melawan Naga di sana, tapi kita melihat satu buah ledakan ke arah Rebellion Tabor berhasil menumbangkan 1 orang menjadi poin eliminasi tambahan. 1 orang tersisa masih coba ditangani, recovery terlebih dahulu, tapi malah dari Dragon Prince tumbang di posisi ketiga. Sementara itu 1 orang Pori sendirian saja bakal menjadi bulan-bulanan tentunya, dan Pori harus tereliminasi. Dan ini dia Aura Ignite. Congratulations for Aura Ignite, berhasil mendapatkan buya mereka yang pertama di round kedua pada hari ini dengan gameplay yang bisa gue bilang sangat efektif dan juga minim rotation. Mereka berhasil untuk memanfaatkan situasi yang ada dan terjadi di sekitar mereka, diawali dari teman-teman IOD yang berhasil terkena 3 orang.